Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Masih bertemu kembali bersama Ustazah Putri in English lesson with Ustazah Putri. Ya, selamat pagi anak-anakku. Ustazah harap kalian di pagi hari ini masih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari Ustazah di hari ini dengan penuh semangat. Semoga Allah memberikan kalian selalu kesehatan, kewarasan di pagi hari ini dan seterusnya. Amin. Ya, we learn about cardinal numbers. Ya, and then please watch this video until done. Suli tetap memperhatikan materi pembelajaran yang Ustazah sampaikan ini sampai selesai ya. Jangan setengah-setengah, jangan di skip. Karena di tengah-tengah pembelajaran Ustazah menyampaikan tugas-tugas materi-materi, dan ketika kalian mengerjakan materi, insya Allah kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ustazah. Next. Nah, nih. Open your book page on 42. There is cardinal numbers. And then activity 1, you may listen by Google Translate or dictionary on your phone. Ya, jadi untuk cardinal numbers, insya Allah Ustazah husnudon billah, kalian tahu, kalian paham dengan apa yang dituliskan di sini, seperti yang ada di layar ini ya. Dan kalian bisa mendengarkan, mendengarkan melalui Google Translate, and then atau yang ada di HP kalian, kamus-kamus yang ada di HP kalian, tinggal klik saja kata-kata yang ada di bawah angka ini. Bagaimana kalian mendengarkan, bagaimana cara penekanannya, kalian tirukan, lalu kalian dengarkan sendiri yang kalian ucapkan itu. Insya Allah kalian bisa melafalkan dalam tulisan ini dengan baik dan benar. Terutama untuk penekanan angka 5, 15, and 50. 5, 15, and 50. Nah, seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, sedikit catatan dari Ustazah. Dalam jumlah angka sebanyak apapun, yang lebih dari 1 ya, maksud Ustazah yang ada di sini, di belakangnya diikuti kata benda yang ditambahkan ES atau S. Hal ini berlaku untuk angka yang lebih dari 1, yaitu 2 sampai seterusnya. Contohnya, 8 books, 5 chairs, 10 chairs, and then 2 windows, 4 trees, and etc. Kalian bisa menyebutkan sendiri yang Ustazah maksud dalam poin pertama ini apa. Paham ya? Next. Jika jumlah angka hanya 1 saja, hanya 1, tidak ada jumlah yang lain, maka kata benda itu hanya diikuti artikel e atau en yang memberikan keterangan. E atau en itu memberikan keterangan hanya 1. Dan kata benda yang mengikutinya tidak ada imbuhan ES atau S. Contoh, an apple, a ruler, a book, a chair, a table, a bag, and etc. Nah, contoh-contoh yang Ustazah berikan ini
an apple, a ruler, a book itu memiliki makna sebuah apel, sebuah penggaris, sebuah apel, penggaris, buku, etc. dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, apa bedanya mana ini? Apa bedanya and us? Nah, ini untuk penulisan dalam bahasa Inggris, kata benda yang di belakangnya itu berawalkan huruf A, I, U, E, O, yaitu huruf vokal. Dan berarti huruf konsonan yang mengikuti kata di belakangnya. Paham ya? Jika kalian tidak paham, amat sulit di reload atau di replay beberapa detik sebelumnya ini. Gitu ya. Next. Ordinal numbers. Jadi, next dulu ya. Nah, ini. Ordinal numbers. Jangan sampai kebalik ya, untuk memberikan keterangan atau memahami mana ordinal, mana cardinal numbers. Karena memiliki makna yang berbeda. Nah, ini ordinal numbers diawali first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and etc. Kalian bisa memahami yang ada di layar ini melalui Google Form kalian, Google Translate kalian, atau jika kalian memiliki kamus yang ada di handphone kalian, kalian bisa mengaplikasikan yang ada di layar ini ke dalam kamus yang ada di HP kalian. Gitu ya. Kalian bisa mendengarkan, kalian bisa memahami, insya Allah kalian tahu dan paham bagaimana cara mengucapkannya ini. Next. Nah, Ustazah berikan keterangan sedikit ya. Angka boleh berapapun. Maksudnya angka yang ada di sini itu boleh berapapun. Semua itu diikuti artikel the yang diletakkan di depan angka itu. And then, belakang angka tersebut tidak diikuti kata benda yang dapat diimbuhkan ES atau S. Ini Ustazah belum memberikan contoh ya. Contohnya, the first winner. And then, the first winner. Second winner. The second winner. Dan masih banyak lagi. Atau kalian bisa mencari contoh-contoh ordinal numbers melalui Google atau Pinterest. Next. Nah ini the first task for you on Erlangga book page on 43. Ya, choose either cardinal numbers and ordinal numbers to complete the following sentence. Jadi di dalam Google Form, Ustazah menuliskan soal seperti ini dengan perintah seperti ini. Kalian jawab dulu di buku kalian. Jawab semisal di sini kalian tinggal memilih saja one or first. Lalu kalian tulis di Google Form seperti yang ada di kurung ini, yang diberi kurung ini, kalian pilih salah satu ya. Kalian pilih salah satu. Dan cara menjawabnya perhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakang tanda kurung ini. Seperti yang Ustazah jelaskan di awal-awal tadi ya, bagaimana Ustazah memberikan keterangan
sedikit keterangan di cardinal numbers, bagaimana Ustazah memberikan keterangan di ordinal numbers. Itu yang harus kalian pahami dan kalian perhatikan untuk mengerjakan activity 4 ini. Ya, Ustazah ulangi, perhatikan yang ada di depan kurung ini dan yang ada di belakang kurung ini. Ini termasuk one or first, two or second, third or three, and etc. Perhatikan, semoga kalian bisa paham dan dapat mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 dengan baik. Next, activity 5, listen and repeat. Ya, open your book page on 44, then you may learn by listen from Google Dictionary or Electric Dictionary on your phone. Jadi, Ustazah tidak menjelaskan bagaimana cara mengucapkannya ini dalam video ini, tapi kalian bisa pelajari sendiri melalui Google Dictionary atau Google Translate. Ya, Google Translate. Kalian tulis kata per kata ini, name of days, name of the days, and then name of the months. Atau kalian bisa menuliskan ini di kamus yang ada di handphone kalian. Biasanya nanti ada lambang speaker. Nah, kalian klik, nanti kalian bisa mendengarkan kata-kata yang kalian tulis di dalamnya. Begitu ya. Amasuli yang Ustazah sampaikan ini bisa dikerjakan sendiri tanpa Ustazah nilai, tanpa Ustazah koreksi. Jika kalian patuhi, jika kalian melaksanakannya, insya Allah kalian akan mendapatkan pahala karena Ustazah memberikan arahan, kalian kerjakan. Ya, jadi kalian mendapatkan pahala, kalian mendapatkan ilmu, dan kalian mendapatkan pengetahuan. Next. And then daily task 2, daily task 3. Nah, ini Ustazah berikan sedikit keterangan bagaimana cara menjawabnya ya. Maaf. Sebentar. Ustazah berikan sedikit catatan bagaimana cara mengerjakan ya. Karena jika kalian mengerjakan melalui Google Form tidak sesuai dengan yang Ustazah sampaikan ini, maka nanti kalian salah dalam menjawabnya. Ya, Ustazah berikan cara menjawab dulu untuk daily task 2, page on 49 on your Erlangga book. Kok tidak bisa dibesarkan ya ini?
Ya, seperti yang ada di contoh, itu kalian menjawab hanya dari angka sampai ke belakang. Ya, dari angka sampai ke belakang. Contoh yang ada di buku kalian itu father goes to work at 7:30 in the morning. Ya. Jadi kalian menjawab dari angka sampai belakang ini. Itu cara menjawabnya. Dan kalian tidak usah melihat activity 9 yang di atasnya activity 10 ini karena cara menjawabnya itu berbeda. Ustazah hanya mengaplikasikan bagaimana cardinal numbers itu dimasukkan ke dalam soal. Nah, soal yang berkaitan dengan cardinal numbers itu adalah jam, ya, mempelajari jam. Jadi seperti itu bisa kalian pahami sendiri. IM dan PM itu perbedaannya alokasi waktunya saja. Bisa kalian lihat di buku kalian halaman 47 yang paling bawah itu ada perbedaan IM and PM. IM Antemeridian refers to 12 midnight until 12 noon. Jadi AM itu dimulai dari jam 12 tengah malam ya, tengah malam sampai jam 12 siang. Berarti melewati waktu pagi. Itu dikatakan IM. And then PM, post meridian, refers to 12 noon until 12 midnight. Jadi dibalik. Ketika PM itu dimulai dari jam 12 siang sampai 12 tengah malam. Jadi melewati waktu sore, jadi melewati waktu siang, sore, dan malam. Itu ada di PM. Ya, bisa kalian catat apa yang Ustazah sampaikan tadi di halaman 47 yang paling bawah. Ada tulisan AM, PM. Bisa kalian tambahkan keterangan jika kalian bingung. Gitu, insya Allah ini mudah dan paham. Ini berkaitan dengan cardinal number yang ada di halaman 42 activity 1. Ya, angka-angkanya ini berkaitan dengan cardinal number yang ada di halaman 42 activity 1. Insya Allah kalian paham ya. And then daily task 3. Daily task 3 itu cara menjawab. Ustazah berikan contoh nomor 1. How many days are there in a week? How many days are there in a week? Jadi kalian menjawabnya di Google Form nanti atau kalian menjawabnya terlebih dahulu di buku kalian itu seperti ini. There are semisal ya. Silakan nanti kalau kalian tidak paham dengan soal-soal ini, kalian bisa menggunakan Google Translate atau kamus yang ada di handphone kalian. There are semisal 10 days in a week. Gitu.
Jangan ditulis seperti ini adalah jawaban yang salah. Ustazah hanya memberikan contoh saja. Nanti kalian bisa pahami sendiri soalnya bagaimana, lalu kalian bisa menjawab dengan benar apa yang dimaksud dari soal itu. Next, number 2. Sorry. Number 2, what is the third day of the week? The third day is misal ya, Ustazah hanya memberikan contoh saja, ini adalah jawaban yang salah. Jangan ditiru di buku kalian. Jangan kalian tiru untuk menjawab di buku kalian atau di Google Form. The third day is. Nah, jadi kalian menjawabnya lebih panjang lagi, tidak hanya pendek-pendek atau hanya jawaban intinya saja. Ustazah memberikan seperti ini supaya kalian bisa belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi dan kalian bisa menjawab dengan konteks jawaban yang lebih panjang. Number 3, what is the last month of the year? What is the last month of the year? Berarti the last month is nah seperti ini. Contohnya nomor 3 seperti ini untuk menjawabnya ya. Number 4, what days are the weekend? What days are the weekend? The weekend are Nah, ini adalah jawaban dari Ustazah yang salah. Jangan kalian tiru untuk menjawab di dalam buku atau di Google Form ya. Number 5, what is your favorite day? Maaf ini kurang My favorite day is Saturday. Misal seperti itu ya. Oke, Ustazah sudah memberikan contoh untuk menjawab bagaimana menjawab di activity 11 ya. Yang Ustazah berikan jawaban ini adalah jawaban yang salah. Tapi maksud Ustazah itu kalian bisa menjawab seperti ini dengan yang lebih benar.
Ustazah beri tanda kuning, ini adalah jawaban yang salah. Maaf, jangan kuning ya. Merah. Yang kalian harus tulis atau kalian tulis ulang di dalam buku kalian dan di Google Form nanti, yang Ustazah berikan huruf atau kata-kata yang berwarna biru. Yang berwarna merah, silahkan kalian jawab sesuai yang kalian tahu, yang kalian pahami, ya. Seperti itu. Jadi Ustazah memberikan dua warna ini adalah perbedaan mana yang harus kalian tiru untuk ditulis, mana yang kalian harus jawab sesuai pemahaman kalian. Ya. Ini di halaman yang sama untuk activity 11 itu ada di halaman 49. Begitu. Nah, ini begitu ya. Bisa kalian tulis sendiri. How to do the daily tasks today? Bagaimana kalian menjawab atau mengerjakan tugas-tugas hari ini? Yaitu, please watch my video on junior high school please watch my video on SMP Budutska channel YouTube, and then do the daily tasks today on your Erlangga book, then rewrite your answer with Google Form link. Jadi paham ya? Kalian sebelum mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas dari Ustazah yang ada di Google Form, kalian harus menyimak dulu video dari Ustazah yang ada di channel YouTube sekolah, lalu kalian kerjakan di buku Erlangga, lalu kalian bisa menjawab melalui Google Form link. Tujuannya apa? Ustazah meminimalisir pengiriman jawaban melalui gambar yang dikirim ke WA Ustazah atau ke Google Form link. Itu Ustazah memperkecil atau mengurangi pengiriman tersebut. Gitu. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Do you have any question? Please contact me on my email or my WhatsApp and then my account Instagram. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.